dan Bu Ari dan Kak Richard. Nah, dari semua kita mau bersama-sama bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan kita akan pujikan bersama-sama Matahari Bersinar Terang. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam firman, sekali lagi kita akan memuji nama Tuhan dengan sebuah lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Adik-adik sudah siap di rumah untuk mendengarkan firman Tuhan? Yuk kita bersama-sama untuk memuji nama Tuhan. Kusiapkan Hatiku Tuhan.
pagi anak-anak semua. Bagaimana hari ini? Semua sehat, semua senang, dan semua diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Ya anak-anak yang manis, yang cantik, yang ganteng, dan yang pintar, kita akan berdoa menghadap Tuhan Yesus dengan tertib. Lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari baru yang telah Tuhan beri pada kami. Pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong jaga kami, persiapkan hati, tubuh, jiwa, dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan bantu kami Tuhan untuk memahami apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Jagai hari-hari kami Tuhan dan ajar kami untuk selalu patuh dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Jagai hati, tubuh, jiwa, dan pikiran kami dan ajar kami Tuhan untuk selalu mendengarkan Engkau dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Anak-anak sudah dipersiapkan Alkitabnya? Iya, hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari mana ya? Dari Yesaya, ya. Dari Yesaya. Yesaya itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Pintar. Yesaya itu kitab perjanjian lama, ya. Anak-anak kalau bingung bisa dilihat dari depan dulu. Nah, di depan ada daftarnya, ya. Sudah? Nah, sudah ketemu belum Yesayanya? Sudah? Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Sudah ketemu semua? Yuk kita akan membaca bersama-sama Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Demikianlah firman Tuhan. Mana sudah membaca semua toh? Nah, ini terambil dari Yesaya. Sebelum anak-anak mendengarkan berita firman Tuhan lebih lanjut, kita akan bersama-sama melihat video yang akan Bu Yuan putarkan untuk anak-anak. Simak videonya baik-baik. Selamat memperhatikan.
Ngerti kan videonya? Ya, videonya tentang apa? Tentang seorang anak yang menerima tugas dari Tuhan untuk memegang palang penunjuk arah supaya palang itu tetap berdiri, ya, tetap berdiri kokoh. Awalnya anak itu bersemangat sekali dia memegang teguh palang itu supaya tetap berdiri kokoh. Tapi apa yang terjadi? Lama-lama ada angin dan lama-lama dia capek dan akhirnya dia jatuh. Dia seperti menyerah, dia seperti putus asa, dia seperti tidak tahu apa-apa. Tapi kemudian dia bangkit. Dia berusaha menegakkan kembali penunjuk arah itu supaya tetap berdiri. Dan Tuhan pun datang memeluk dia, mengucapkan terima kasih karena dia telah menjalankan tugas dengan baik. Sekarang Bu Yan tanya pada anak-anak, tugas anak-anak apa ya sebagai anak Tuhan? Seperti dalam Yesaya 6 ayat 8 tadi, ini aku, utuslah aku. Kira-kira apa yang bisa anak-anak lakukan sebagai utusan Tuhan? Bu Yuan, aku kan masih kecil, aku nggak bisa berkhotbah, aku belum bisa berdoa, aku juga belum bisa menyanyi. Banyak tugas saya untuk anak-anak semampu anak-anak. Tugas pelayanan bukan hanya anak-anak rajin berdoa, bukan hanya anak-anak berkhotbah, bukan. Di usia anak-anak, tugas anak-anak adalah menjadi teladan bagi sesama anak-anak. Ya, teladan berarti anak-anak harus menjaga sikap anak-anak menjadi anak Tuhan. Anak-anak juga harus menjaga tutur kata anak-anak menjadi anak Tuhan. Jadi mulutnya dipakai untuk bicara yang baik-baik. Dan anak-anak pun juga sebagai seorang pelajar, sebagai murid juga menjadi teladan bagi teman-teman, menjadi murid yang baik. Ya, kalau mendapat tugas, meskipun belajar online, anak-anak belajar menyelesaikan semuanya secara mandiri. Ya, anak-anak boleh bertanya sama ibu, sama bapak, boleh. Tapi saat ulangan, sebentar lagi ulangan toh. Nah, saat ulangan kerjakan semua sendiri. Ya, anak-anak harus belajar ini seperti di sekolah. Di sekolah anak-anak tidak boleh mencontek, tidak boleh bertanya sama teman, ya. Dan itu anak-anak lakukan saat belajar di rumah. Jadi anak-anak tetap tekun belajar meskipun tesnya juga di rumah, ya. Terus kalau tapi susah, Bu Yuan, susah. Ngapain harus susah-susah? Kan belajarnya di rumah, tesnya juga di rumah. Ibu guru, bapak guru tidak lihat. Tapi anak-anak punya siapa? Anak-anak punya Tuhan. Tuhan selalu melihat apa yang anak-anak kerjakan. Ya toh? Nah, satu hal, jika anak-anak mau bersusah payah mengerjakan dan itu memang benar-benar masuk dalam otak anak-anak, saat nanti anak-anak masuk sekolah secara tatap muka, anak-anak nggak bingung karena anak-anak memang belajar secara mandiri. Anak-anak memang mengerjakan tugas secara mandiri, bukan ibu, bukan bapak yang mengerjakan, tapi memang anak-anak sendiri. Itu termasuk melaksanakan tugas dari Tuhan, termasuk menjadi utusan Tuhan yang baik. Nah, apalagi yang bisa anak-anak kerjakan sebagai utusan Tuhan? Pinter ya, hormat sama orang tua. Kalau disuruh tidak boleh bantah, ya. Jika seandainya anak-anak sedang repot, ngobrol yang baik sama bapak sama ibu, ya. Karena nggak langsung tinggi nadanya, aku tuh,
tapi ngobrolnya yang baik. Belajar jadi anak yang sabar, ya. Selalu patuh pada perintah Tuhan. Buyong punya satu lagi video. Coba perhatikan video yang satu ini. Perhatikan dengan baik dan nanti anak-anak belajar untuk menelaah video ini. Ya, perhatikan dulu ya. Bagaimana sayang videonya? Tentang apa? Videonya tentang seseorang yang sedang berjalan di padang pasir. Tapi dia kehabisan minum. Ya. Dia agak sedikit menggerutu, agak sedikit apa, dan dia berdoa. Dia memang berdoa. Itu bagus berdoa. Tapi yang dia lihat, dia lihat apa? Oh iya, dia lihat ada sesuatu yang menarik. Ada apa ya, keran air. Dia berlari ke situ, tapi ada tangan Tuhan yang menghalangi. Tangan Tuhan menunjukkan ini loh jalannya. Jalannya di mana? Di tempat yang kaktus, dan menurut pemikiran dia tempatnya lebih gersang, lebih panas. Dia kembali lagi ke arah yang ada kerannya. Dia lari lagi, dia berusaha untuk mendapatkan air. Meskipun sudah diarahkan oleh Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Dia hanya mendapat setetes air. Hanya setetes. Kalau dia mengikuti arah yang Tuhan tunjukkan, dia akan mendapatkan pinter, air yang sangat berlimpah ruah. Dia bisa kenyang minum, dia bisa mandi, dia bisa berenang. Air yang sangat berlimpah. Itulah kadang anak-anak, kadang ngapain ya aku harus capek-capek belajar, ngapain ya aku harus bantu mama nih bersihin rumah, aku ngapain nih bangun tidur kok harus ngelipet selimut, ngapain aku bangun tidur harus ngerapiin tempat tidur, ngapain gitu. Capek toh, kan enak bangun tidur langsung turun, nah enak, nggak usah belajar, gampang nih soalnya sekarang kan udah online, gampang. Tadi ya, kita memang diajari Tuhan untuk ya bersusah-susah dahulu. Ada peribahasa tuh, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang, kemudian bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang, kemudian. Sebagai anak Tuhan, kita diajarkan untuk terus berusaha, terus berjuang.
tidak seenaknya saja. Kalau anak-anak terbiasa melipat selimut, merapikan tempat tidur saat bangun tidur, anak-anak sendiri yang akan merasakan betapa nyamannya tempat tidur anak-anak. Ya kan? Kalau anak-anak rajin belajar, anak-anak sendiri akan merasakan betapa senangnya, betapa mudahnya pelajaran itu, betapa mudahnya aku dapat mengerjakan soal-soal karena aku belajar. Ya, ada waktunya kita akan menikmati semuanya. Sama seperti tadi kan, saat melewati padang gurun, padang pasir, sangat menyakitkan, haus, panas. Tapi kalau kita tertib, kita taat, kita mau diutus oleh Tuhan, kita mau mengerjakan apa yang Tuhan mau, kita mendapat kebahagiaan. Kita dapat minum air dengan sepuasnya, kita bisa berenang, ya kan? Itulah tadi saya. Sebagai utusan Tuhan, kita bisa mengerjakannya melalui sikap kita, melalui tutur kata kita. Kita bertemu dengan orang, jangan lupa tersenyum. Sapa, selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu, selamat pagi Kakak, selamat pagi adik. Tebarkan selalu kebahagiaan, tebarkan selalu kedamaian. Ya, melalui sikap anak-anak. Jangan berharap, wah Bapak belum ngasih ucapan selamat sama aku, selamat pagi belum. Tapi rubah sikap anak-anak sendiri. Wah, hari ini ulang tahun, aku mau diem aja nunggu mereka memberi ucapan selamat. Jangan. Wah, aku bangun pagi nih, aku nunggu dicium sama mama sama papa. Jangan. Coba anak-anak mengawalinya terlebih dahulu. Ya. Misalnya anak-anak ulang tahun nih misalnya. Selamat pagi Tuhan Yesus, ini hari baru, happy birthday for me. Selamat ulang tahun untuk aku. Terima kasih untuk hari baru, aku usia baru berarti tambah semangat. Soalnya bangun pagi, yang ditemui dulu adalah mama. Selamat pagi mama. Terima kasih ya mas, sudah bangun lebih dulu, bisa jadi teman aku. Terus mama dipeluk, dicium. Mama seneng gak? Seneng, ya. Jangan harapkan orang lain, tapi coba diri anak-anak sendiri. Jangan bilang, pagi ini mama kok belum cium aku ya? Gak mau. Jangan. Coba anak-anak hampiri mama. Selamat pagi mama, peluk mama, cium mama. Ya. Jadilah pembawa damai dimanapun anak-anak berada. Jangan lupa tersenyum, menyapa dengan orang-orang di sekitar kita. Menjadi utusan yang baik, mengabarkan kasih Kristus untuk sesama kita. Janji? Janji? Oke ya? Janji. Mari kita akan bersama-sama berdoa supaya anak-anak dapat menjadi utusan Kristus yang seturut dengan kehendak Tuhan. Ya, kita lipat tangan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang begitu indah pada pagi hari ini. Tuhan mengajarkan kepada kami untuk menjadi utusan Kristus. Ajari kami Tuhan untuk menjadi utusan-Mu dimanapun kami berada. Jadikanlah kami utusan yang berkenan di hadirat Tuhan. Dan mampukan kami Tuhan menjadi utusan yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk keluarga kami berdoa untuk guru-guru kami, dan biarkanlah kami anak-anak-Mu Tuhan dapat senantiasa bersinar, bercahaya dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk anak-anak Tuhan Yesus yang ada di seluruh muka bumi ini. Mampukan kami Tuhan untuk menghadapi pandemi ini, dan mampukan kami Tuhan untuk patuh dan taat pada peraturan yang ada. Dan jadikan kami teladan
dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menjadi utusan-Mu, kuatkan dan mampukan kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, janji saya jadi utusan Kristus yang semangat dan berkenan di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik semua, kita baru saja sudah mendengarkan firman Tuhan tentang ini aku, utus aku. Jadi kita semua mau untuk diutus oleh Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan seperti biasa, persembahannya dimasukkan ke amplop, nanti diisi untuk komisi anak dan bisa dititipkan ke mama bapaknya ya. Jadi untuk kita ini persembahan kita pada pagi hari ini, kita akan pujikan Aku Tuhan Semesta. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Engkau mau mengutus anak-anak kami menjadi pelaku firman-Mu di dalam kehidupan mereka masing-masing. Biarlah mereka menjadi pelaku firman dan selalu mengandalkan Engkau di dalam segala perkara. Tuhan Yesus, kalau di pertengahan ibadah ini kami juga mengumpulkan sebagian rezeki kami melalui orang tua kami untuk kami persembahkan kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang akan menyucikan persembahan kami sehingga persembahan kami boleh layak untuk pelebaran kerajaan-Mu baik di dunia ini
terkhusus buat GKJ Mijen kami. Tuhan Yesus, kalau sebentar lagi kami akan menutup ibadah ini, biarlah anak-anak kami ini menjadi rema untuk firman itu di dalam kehidupan sehari-harinya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati kami semua, dan kami bersyukur ibadah pada pagi hari ini boleh berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau sama-sama menutup ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kita mau pujikan benar dia panggilan Mas. Oh iya, adik-adik mau mendengarkan panggilan dari Tuhan? Yuk, adik-adik sekali lagi kita bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan panggilan Tuhan lewat sebuah pujian ya Kak? Iya, dengan dia panggil nama saya. Yuk adik-adik kita berdiri semua yuk. Yuk, semangat.